Oke anak-anak, pagi ini Bu Tari akan menerangkan tentang materi generalisasi dari barisan bilangan. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, Bu Tari akan coba menerangkan pada slide 2. Slide 2 di situ adalah pengertian barisan bilangan. Nah, pertama-tama kita harus mengenal yang namanya barisan bilangan dulu. Nah, barisan bilangan itu adalah deret dari sebuah bilangan, ya, bilangan yang terjajar begitu dengan aturan tertentu. Biasanya urutannya menaik atau menurun, ya. Sebagai contoh yang pertama, yaitu Bu Tari punya deret bilangan 1, 3, 5, dan 7. Ini urutannya adalah menaik, ya, dari 1, 3, 5, 7 adalah menaik karena semakin ke kanan bilangannya semakin besar. Nah, di sini ada berapa bilangan anak-anak? Ada 4 bilangan. Tetapi dalam membaca untuk barisan bilangan di sini bukan terdiri dari 4 bilangan. Di sini terdiri dari 4 suku. Nah, ada 4 suku. Yang pertama, bilangan 1 ini disebut dengan suku pertama. Suku pertama dinotasikan dengan U1. Artinya suku pertama. Indeks 1 ini menunjukkan letak bilangan yang pertama, bukan besarnya, ya. Kemudian 3 di sini adalah U2. Artinya apa? Suku kedua. Jadi bilangan kedua dengan bilangan indeks 2. Kemudian 5 adalah suku yang ketiga. Berikutnya suku yang keempat berapa anak-anak? Nah, suku yang keempat adalah 7. Oke, sampai di sini paham ya. Jadi suku di sini dinotasikan dengan UN atau membacanya adalah suku ke N, di mana N merupakan indeksnya atau letak dari deret bilangan tadi, ya. Jadi 1 itu berarti bilangan yang pertama yang menduduki pertama kali. Kemudian suku kedua berarti bilangan yang kedua. Oke, sampai di sini paham. Nah, kemudian contoh yang kedua. Misalnya di sini Bu Tari punya contoh deret bilangan 2, 4, 6, 8, dan 10. Coba tebak, ini kira-kira dia memiliki berapa suku? Ya, di sini untuk yang bagian B memiliki 5 suku. Suku pertamanya berapa anak-anak? Betul sekali, suku pertamanya adalah 2. Ya, suku pertamanya adalah 2. Kemudian suku kedua berapa? Suku yang kedua adalah 4. Suku yang ketiga adalah 6. Dan berikutnya sampai dengan suku ke-5 adalah 10. Nah, dari sini dia perpola 2, 4, 6, 8, 10. Dia adalah deret bilangan genap. Bisakah kalian menentukan berapakah suku yang ke-7? Ayo, siapa yang bisa? Nah, suku ke-7 di sini adalah betul sekali, yaitu 14. Ya, suku di sini adalah 14. Sampai di sini mudah-mudahan kalian paham tentang suku dan letak bilangan-bilangan tersebut. Ini suku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk slide berikutnya, di sini Bu Tari akan menerangkan tentang barisan Fibonacci, ya. Barisan Fibonacci yaitu barisan dengan aturan tertentu. Kalau yang aturan 2 kali ataupun aturan yang dipangkatkan, kalian pasti sudah bisa membaca atau mengerti. Kemudian barisan Fibonacci ini barisan seperti apa? Kenapa barisan bilangan Fibonacci ini dimulai dari 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, barisan Fibonacci di sini adalah barisan bilangan dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Coba kalian perhatikan, 1 ditambah 1 menghasilkan berapa?
ternyata menghasilkan 2. Nah, sedangkan 3 diperoleh dari mana? 3 diperoleh dari penjumlahan 1 dan 2. Ya, jadi 1 ditambah 2 menghasilkan 3. Kemudian 5 ini diperoleh dari mana? 5 ini diperoleh dari penjumlahan 2 ditambah 3 dan seterusnya. Ya, jadi bilangan-bilangan ini adalah menjumlahkan 2 suku sebelum. 3 diperoleh dari 2 ditambah 1, 5 diperoleh dari 3 ditambah 2, jadi 2 suku sebelumnya. Ya, mudah-mudahan anak-anak di sini. Baik anak-anak, sekarang masuk pada slide yang kelima, yaitu tentang rumus suku ke N barisan bilangan. Ya, nah, di sini Bu Tari punya barisan bilangan yaitu 2, 4, 8, dan 16. Ya, di sini kita ingat lagi bahwa kita harus tahu yang namanya bilangan indeks, dan juga ini merupakan suku yang pertama. Kemudian ini adalah suku yang kedua, ini adalah suku yang ketiga, dan ini adalah suku yang keempat. Ya, 2, 4, 8, dan 16 ini memiliki aturan. Ya, memiliki aturan di mana tergantung pada indeksnya. Artinya begini, untuk menciptakan rumus UN nanti bagaimana? Rumus UN itu nanti harus berlaku pada semua bilangan menggunakan bilangan indeksnya. Contoh ya, berarti bilangan 1 itu diapakan caranya sehingga menjadi 2. Kemudian bilangan 2 ini bagaimana caranya sehingga menjadi 4. Bilangan 3 bagaimana caranya menjadi berapa anak-anak? Menjadi 8. Berikutnya bilangan indeks atau yang keempat bagaimana caranya sehingga menjadi 16. Nah, coba perhatikan baik-baik. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 3 menjadi 8, 4 menjadi 16. Nah, kita mencari rumus UN. N ini adalah indeksnya tadi yang sama sehingga menghasilkan bilangan ini. Rumusnya di sini harus berlaku sama pada masing-masing bilangan ini, ya. Kira-kira rumus UN-nya apa? Rumus UN-nya yaitu 2 pangkat N. Coba kita buktikan, ya, buktinya. Buktinya yaitu U1 berarti 2 pangkat 1 menghasilkan 2. U2 berarti N-nya dikali 2 hasilnya menjadi 2 pangkat 2, hasilnya berapa? 4. Nah, 4 ini sesuai, 2 juga sesuai. Oke, coba kita pada suku yang ketiga. Suku ketiga yaitu berapa anak-anak? Suku ketiga N berarti diganti 3, yaitu 2 pangkat 3. Berapa kira-kira? 8. Nah, 8 ini sudah sesuai, sudah jadi 8. Suku keempat yaitu 2 pangkat 4 menghasilkan 16 sesuai. Jadi rumus UN-nya adalah 2 pangkat N. Apakah kalian di sini paham? Nah, ada contoh soal yang lain, ya. Ada contoh soal yang lain. Misalnya di sini, coba Bu Tari punya deretan bilangan yaitu 3, kemudian 5, kemudian 7, 9, dan 11. Ya. Bagaimanakah kira-kira rumus UN-nya? Berarti bilangan 1 menghasilkan 3, bilangan 2 menghasilkan 5, bilangan indeks 3 menghasilkan 7, bilangan indeks 4 menghasilkan 9, dan bilangan indeks 5 itu menghasilkan 11.
kira-kira rumus UN-nya bagaimana ya? Kita cari aturan yang berlaku untuk memasukkan bilangan ini ya, mengganti n-nya dengan ini sehingga menghasilkan bilangan yang kanan, tapi aturannya harus sama syaratnya. Ini kira-kira siapa yang bisa? Nah, di sini Bu Tari mencoba memecahkan, yaitu rumus UN-nya adalah 2n plus 1. Mungkin kalian nanti akan menemukan rumus yang lain juga tidak apa-apa, kita buktikan. Maka U1 adalah 2 kali 1, karena 2n adalah 2 kali n ya. 2 kali 1 ditambah 1, berapa anak-anak? 3 ya. Nah, sesuai. Kemudian suku yang kedua yaitu berapa? 2n. U2 berarti 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 5. U3 maka 2 kali 3 ditambah 1 sama dengan 7. U4 sama dengan 2 kali 4 ditambah 1 sama dengan 9. U5 berarti 2 kali berapa? Kali? Ya betul, 2 kali 5 ditambah 1. Berapa 2 kali 5 ditambah 1? 2 kali 5 ditambah 1 sama dengan 9. Maka rumus UN-nya adalah 2n plus 1. Apakah di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Mudah-mudahan di sini kalian cukup paham tentang rumus UN. Nah, kalau ada pertanyaan silakan kalian langsung japri kepada kita. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kerjakan tugas pada slide yang ada pada PowerPoint, kemudian silakan dikumpulkan pada Google Form yang sudah kita berikan linknya. Terima kasih.